الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yaitu nikmat hidayah ilal Islam. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Karena dengan nikmat ini akan mengantarkan seseorang ke dalam kebahagiaan yang kekal abadi. Dengan nikmat hidayah akan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwal azizul hakim. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa tidak semua orang dapat hidayah. Dan juga Allah mengatakan, "Falau syaa lahadakum ajma'in." Kalau Dia Allah menghendaki, maka sungguh kalian semua dapat hidayah. Tetapi dipilah-pilah, ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan hidayah Islam, maka hendaknya kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk mendapatkan hidayah itu ada sebab-sebab yang harus ditempuh seseorang. Sebagaimana seseorang apabila ingin mendapatkan rezeki, dia menempuh sebab-sebab caranya bagaimana dapat rezeki dengan usaha ini dan itu. Dan juga seperti orang yang sakit, kalau ingin kesembuhan, ada usaha-usaha untuk kesembuhan itu dengan meminum obat dan menjauhi makanan yang menambah sakitnya dan sebagainya. Maka demikian juga hidayah, ada sebab-sebab yang kita bisa mendapatkan hidayah itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebab yang pertama untuk mendapatkan hidayah yaitu dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, "Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina." Ya Allah, aku meminta kepada Engkau
hidayah, ketakwaan, dan kesucian serta kecukupan. Dan kaum muslimin juga demikian. Setiap kali kita salat senantiasa meminta hidayah kepada Allah SWT. Setiap rakaatnya kita membaca surah Al-Fatihah. Di situ disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sebab yang pertama. Karena seorang tidak akan bisa dapat hidayah tanpa meminta kepada Allah SWT. Disebut dalam hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari, hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku berikan petunjuk. Kemudian ma'asyiral muslimin, sebab yang kedua untuk mendapatkan hidayah, dan kita berusaha bersungguh-sungguh kita pengen dapat hidayah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kami, maka benar-benar kami kasih petunjuk jalan-jalan kami. Sebagaimana kisah Salman Al-Farisi disebutkan dalam Sahih Musnad di Syekh Muqbil bin Hajar Al-Wadi'i rahimahullah. Salman Al-Farisi dari Persia, jauh dari Mekah. Tadinya Salman Al-Farisi beragama Majusi, menyembah api. Ditugaskan oleh bapaknya senantiasa menjaga api, tidak boleh padam api ini. Kemudian setelah itu dia berpikir, nampaknya ini agama yang sesat. Bagaimana menyembah api? Kita yang menjaga api. Lalu dia mencari-cari kebenaran, dapatlah seorang pendeta. Terus dia bermulazamah di situ sampai akhirnya pendeta ini meninggal dunia. Lalu pindah lagi ke pendeta yang lainnya. Di pendeta yang lainnya dapat keanehan, di mana pendeta ini menganjurkan orang untuk bersedekah, ternyata dikumpulkan untuk diri sendiri. Ketika dia meninggal dunia diberitahu orang-orang Nasara, lalu pendeta ini pun dicerca dan dicaci maki. Lalu pindah lagi ke pendeta yang lainnya, dan sebelum meninggal dunia dia berpesan, nanti akan muncul Nabi akhir zaman, nanti akan datang ke kota Madinah. Begitu meninggal pendeta ini, Salman Al-Farisi berusaha mencari kebenaran, mencari hidayah. Ditunggu-tunggu kabar-kabar tentang datangnya seorang nabi. Setelah datang informasi ada nabi, dia berusaha, sementara dia sudah tidak memiliki bekal. Sampai akhirnya dia menjual dirinya menjadi seorang budak. Begitu sampai di kota Madinah, dia mencoba. Katanya ciri-ciri nabi itu enggak makan sedekah, tapi menerima hadiah. Dia mencoba memberikan sedekah, kemudian Nabi menolak. Besok lagi dia datang memberikan hadiah, diterimanya. Maka semakin yakin inilah Nabi yang dijanjikan. Lalu dengan seperti itu akhirnya Salman Al-Farisi masuk agama Islam. Kita lihat di sini ma'asyiral muslimin, perjuangannya luar biasa, mencari hidayah bertahun-tahun lamanya, dan akhirnya diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, untuk mendapatkan hidayah, sebab yang ketiga adalah dengan kita menunggalkan ibadah hanya kepada Allah, dengan kita bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanan bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman,
Dan Nabi kita menafsirkan zalim di sini zalim kepada Allah, yaitu kesyirikan. Maka janjinya siapa yang beriman enggak mencampur imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Dia mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Dapat keamanan di dunia, diselamatkan dia dari ketergantungan kepada makhluk-makhluk yang lemah. Tenang jiwanya di saat manusia gundah gulana. Di saat orang berada ketakutan, dia merasa aman. Dan juga keamanan di akhirat ketika terjadi kiamat. Ketika manusia dalam keadaan ketakutan, dia diberikan keamanan. Wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Kemudian fadilah yang kedua, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengelak kesyirikan dapat petunjuk. Di dunia dapat petunjuk. Dia mendapatkan kebenaran dan dimudahkan untuk mengamalkan kebenaran itu. Karena enggak semua orang dapat kebenaran, tahu kebenaran tapi beramal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hidayah itu adalah ma'rifatul haq wal amalu bihi. Mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Kalau orang tahu saja tapi enggak mengamalkan, bukan termasuk orang yang muhtad, orang yang mendapatkan petunjuk. Di dunia demikian petunjuknya, dan di yaumul qiyamah ditunjukkan jalan menuju surga. Karena dengan tauhid seseorang bisa masuk surga, dijamin masuk surga. Apabila tauhidnya sangat kuat, sempurna tauhidnya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi kalau tauhidnya enggak sempurna, dia punya dosa-dosa, kalau enggak diampuni Allah SWT ke neraka, tapi nanti ujung akhirnya masuk dalam surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Sebab yang keempat untuk mendapatkan hidayah dengan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'al rasuli innal balaghul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Apabila kalian berpaling dari Rasulullah, maka bagi Muhammad tugasnya, bebannya, dan bagi kalian beban kalian. Dan apabila kalian wa in tuti'uhu mentaatinya, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk tanpa melalui jalurnya Rasulullah SAW. Tidak ada thariqah yang lain menuju Allah SWT, melainkan melalui jalannya Rasulullah SAW. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa kata-kata sirat dalam Al-Quran Karim dengan ma'rifah, ihdinas siratal mustaqim, pakai al. Wa anna hadha sirati, sesungguhnya ini jalanku, pakai idhafah dengan ya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ini jalanku yang lurus, ikutilah. Wa tabi'us subula fatafarraqu bikum as-sabili, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyesatkan dari jalannya, yaitu jalan Rasulullah SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini menandakan bahwa jalan itu hanya satu saja, karena ma'rifah. Sehingga tidak ada jalan menuju Allah SWT melalui jalannya Rasulullah SAW, melalui thariqahnya Rasulullah SAW. Tanpa petunjuknya Rasulullah tidak akan mendapatkan petunjuk ke arah yang benar. Wa khal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Sebab yang lain untuk mendapatkan hidayah, yaitu dengan kita mengikuti apa yang ditempuh oleh para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman seperti kalian beriman, maka sungguh mereka dapat petunjuk. Karena para sahabat menempuh jalannya Rasulullah SAW dan mereka diridhai oleh Allah, maka siapa menempuh jalannya mereka,
maka akan dapat petunjuk. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukminin, selain jalannya para sahabat, kami biarkan leluasa dengan kesesatannya, dan nanti pada akhirnya tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek tempat. Kemudian ma'asyiral muslimin, sebab yang lain untuk mendapatkan hidayah dengan kita memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Dan sungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir, dan yang mereka melaksanakan salat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semoga orang-orang seperti ini termasuk golongan orang-orang yang dapat petunjuk. Siapa yang senantiasa di dalam masjid, senantiasa menghadiri salat berjamaah, senantiasa menghadiri majelis taklim, mendengar petuah-petuah agama, terus menjadikan orang istiqomah. Apabila jauh dari masjid, tidak pernah datang ke masjid, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Demikian mudah-mudahan khutbah kali ini bermanfaat bagi kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzu minan nar. Allahumma a'inil Islam wal muslimin wa khil kafarata a'da'id-din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.